Nona sudah mencari tahu. Tuan muda pergi menemani Song Suening. Song Suening. Roda takdir mulai berputar. Aku adalah dokter jenius dari abad ke-22. 5 tahun lalu, aku meninggal karena kelelahan. Terlempar ke dunia dalam buku ini. Menjadi karakter sampingan Wenli. Pada hari pernikahan, sang tokoh utama Guyanxi. Untuk Song Suening, dia meninggalkanku. Kemudian, Wenli, yang kucintai hanya Suening. Kamu ingin menikah, aku akan memenuhi keinginanmu, Gu Xiu. Dia milikmu, dia ingin menikah. Kamu layani dengan baik, terima kasih Tuan Hou. Guyanxi, aku adalah istrimu. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini, Guyanxi. Karena hidupku ini sudah menjadi karakter sampingan, maka aku akan bertaruh untuk kehidupan selanjutnya. Sekarang aku akan mengubah buku ini. Tokoh utama dalam buku ini adalah aku, Wenli. Lily, maaf membuatmu menunggu. Yanxi benar-benar sibuk. Hari ini tidak bisa datang. Lily tenang saja. Mulai sekarang, kamu adalah menantu tertua keluarga Gu. Keluarga Gu tidak akan mengecewakanmu. Guyanxi benar-benar sibuk, tidak bisa lepas. Atau bersama wanita yang dicintainya, tidak mau pergi. Bagaimana dia bisa tahu semuanya? Lily, nenek. Sekarang akan mengikat Yanxi untukmu. Nenek, tidak perlu. Lily, Yanxi yang salah duluan. Jika kamu ingin membatalkan pertunangan, keluarga Gu juga akan setuju. Ibu, pertunangan ini tidak bisa dibatalkan. Semua pria keluarga Wen gugur di perbatasan. Hanya menyisakan seorang gadis yatim jika Yanxi membatalkan. Pertunangan ini akan dicaci maki. Maksudku, keluarga Wen dan Gu bersahabat. Lily sekarang tidak punya siapa-siapa. Pasti harus tinggal di kediaman Hou. Kami akan merawatnya. Ibu benar sekali. Keluarga Wen dan Gu bersahabat, pernikahan antar keluarga bangsawan. Jika membatalkan tiba-tiba, pengaruhnya buruk. Benar. Guyanxi punya orang yang dicintai, tidak mau menikahiku. Aku juga tidak mau memaksanya, nanti menjadi pasangan yang sengsara. Dulu pernikahan keluarga Wen dan Gu tidak bilang aku tidak bisa menikahi putra keluarga Gu lainnya. Keluarga Gu kami memiliki putra lainnya. Nenek Wenli meminta untuk menikahi Marquis Gu. Gutin merawatnya seumur hidup. Apa kamu? Apa yang kamu katakan benar? Marquis Gu pemberani dalam perang dan memiliki moral yang tinggi. Ayah sering memujinya di depan saya sebelum meninggal. Wenli menghormati dan mencintai orang seperti itu. Bersedia menikahinya dan hidup bersamanya seumur hidup. Ibu ini tidak bisa. Wenli adalah istri resmi Yanxi. Ini akan tersebar. Daripada saya dan putra mahkota tidak akur, tersebar dan membuat keluarga Marquis menjadi bahan tertawaan. Lebih baik ini solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Ya, keluarga Marquis kami harus menikahkan Tiner dengan seorang istri yang merawatnya dan jika bisa melahirkan anak cucu akan lebih baik ibu ini. Kamu tidak perlu banyak bicara. Jika Lily setuju, ini akan dilakukan. Lily setuju. Ibu. Baik. Kedepannya kamu akan menjadi istri Marquis dari keluarga Marquis Gu kami. Menantu kedua saya. Jangan berlutut, cepat bangun. Terima kasih, Ibu. Keluar, jangan mendekati Marquis kami. Mengapa berbicara seperti itu pada tuan saya? Kamu harus menghormati. Cekat Haida. Yingchun, jangan kasar. Guan, kamu adalah pelayan yang setia. Saya sangat berterima kasih kamu merawat Marquis Gu dengan baik. Tapi kamu tidak perlu seperti ini pada saya. Saya adalah istri Marquis saya dan dia satu kehormatan dan kerugian. Saya tidak akan menyakitinya. Jika saya menemukan kamu merugikan Marquis, pasti tidak akan memaafkanmu. Ayo kita lihat Marquis. Wajah rusak dan lumpuh ternyata benar. Di buku aslinya Gutin bertahan selama 3 tahun di halaman belakang sebelum meninggal dan mewariskan gelar kepada Guyanxi. Apa bau apa ini? Marquis kami tidak bisa menahan kencing, kalian keluar dulu. Tidak bisa menahan kencing, ya Tuhan, biarkan saya mati saja. Non, kita kabur saja, kita tidak menikahi Guyanxi. Dan tidak menikahi Gutin, kabur jauh-jauh. Hidup bebas dan bahagia, tidak menderita di sini. Yingchun, jangan bicara sembarangan. Dia adalah Pangeran Gu. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi dinasti Jing kita agar rakyat bisa hidup dalam kedamaian dengan Jenderal Gutin Gu. Maaf. Setengah wajah ini sangat tampan. Garis ini, dagu ini. Jika tidak cacat, pasti wajah yang sangat indah. Tentu saja, tuanku. Pangeran kita adalah yang paling tampan. Saya, putra mahkota dinasti Jing, dipermalukan oleh seorang wanita. Sangat hina.
Kenapa demam? Pangeran kita sudah demam selama 3 hari, pagi ini. Demamnya baru turun sedikit. Dari demam tinggi ke demam rendah, sangat berbahaya. Berhenti. Masih bisa bicara, bagus-bagus. Kalian keluar dulu. Ambil air panas. Apa yang kamu lakukan? Seperti kamu, melayani pangeran kita, jangan bilang 3 tahun, bahkan 3 bulan. Tidak akan bertahan. Apa yang kamu tunggu? Cepat ambil air panas. Pergi, jangan sentuh aku. Sifatnya keras, sangat menarik. Ying Chun, ambil kotak obatku. Baik, Nyonya. Setelah saya datang ke dunia ini, ruang medis saya juga ikut datang. Kondisi pangeran harus disuntik dulu untuk menurunkan demam. Nyonya, ini. Pangeran, tenang saja. Saya akan melayani Anda dengan baik. Berhenti. Apa yang kamu katakan, jangan berhenti. Baik. Nyonya, mungkin Anda istirahat dulu, biar saya. Jika orangnya mati, kamu yang ganti? Guan, di halaman ini hanya kamu yang merawat? Pelayan lainnya mana? Tidak ada pelayan lain di halaman ini. Hanya saya sendiri yang melayani pangeran. Nyonya besar bilang pangeran perlu istirahat. Takut banyak orang mengganggu istirahat pangeran. Dan fakta bahwa pangeran adalah putra mahkota. Dia takut pangeran tidak mati jika dirawat dengan baik. Anaknya tidak bisa mewarisi gelar lagi kan? Nyonya kalau bicara seperti itu tentang nyonya besar nanti, dia akan menyulitkanmu. Guan ambilkan obat yang dikonsumsi Tuan Marquis selama 2 tahun ini. Obat Tuan Marquis hampir habis. Bawahan belum sempat membeli obatnya. Kalau begitu bawa sisa obat dan resepnya biar saya lihat. Nyonya juga paham ilmu pengobatan. Nyonya adalah tabib hebat, cepat ambilkan. Tabib hebat. Selama 3 tahun ini semua obat dan resepnya ada di sini. Ya semuanya ada di sini, ada masalah apa? Sepertinya tidak ada masalah. Tapi Tuan Marquis sudah lama keracunan obat-obat ini baginya. Sama sekali tidak berguna semakin lama. Racun akan menumpuk di dalam tubuhnya. Nyonya bisa mendeteksi bahwa Tuan Marquis keracunan. Racun ini. Sudah 3 tahun. Apakah racun ini masih bisa disembuhkan? Bisa tapi butuh waktu. Tolong Nyonya selamatkan Tuan Marquis kami. Dia suamiku, tentu aku akan menyelamatkannya. Guan seharusnya Tuan Marquis dengan gelarnya. Harusnya tinggal di bangunan utama. Kenapa tinggal di gubuk ini? Ya, aku lihat pelayan di kediaman Marquis. Tinggalnya lebih baik dari sini. Itu diatur oleh Nyonya Besar Gu. Kata dia di sini, lebih tenang Tuan Marquis, bisa beristirahat. Tempat ini lembab dingin menghadap barat penuh energi negatif. Sama sekali tidak cocok untuk beristirahat. Guan, kamu kemas barang-barang Tuan Marquis. Kita pindah ke bangunan utama. Nyonya di bangunan utama sekarang ditempati. Oleh Pangeran Guyansi mereka tidak akan mengizinkan Tuan Marquis pindah ke sana. Lalu bagaimana kalau mereka tidak pindah? Mereka harus pindah. Ibu silakan minum teh. Lily, kemarin malam bagaimana dengan Tuan Marquis? Terima kasih atas perhatian Ibu. Tuan Marquis sudah jauh lebih baik. Sok kuat saja si lumpuh itu sakit parah. Bisa bertahan berapa hari lagi. Cepat bangun. Baik Ibu. Wenli. Ternyata dia sudah lama tinggal di desa. Sikap dan kecantikannya cukup baik. Wenli, dia ternyata sangat cantik. Kakak, setelah saya demam tinggi dan pingsan tadi malam, saya bangun dan menemukan sebuah rahasia. Ini adalah dunia dalam buku, saya adalah pemeran utama. Guanxi adalah pemeran utama pria. Meskipun Yanxi sekarang menikahi Wenli, tapi dia tidak mencintainya, dia hanya akan menjadi batu loncatan. Dan korban dalam perjalanan cinta dan kesuksesan kita. Kamu siapa? Wenli. Ini Suening Song Suening. Oh, ternyata Song Suening. Jangan menangis di sini. Orang yang tidak tahu akan mengira saya yang membuatmu menangis. Saya baru saja menikah kemarin. Kamu seperti ini sangat tidak baik untuk saya. Jangan sampai tersebar. Saya seorang istri, jangan merusak nama baik saya. Wenli, kamu keterlaluan.
Hari ini saya membawa Suening ke sini, mulai sekarang. Dia adalah orang di sini, dia memanggilmu kakak. Itu menghormatimu, jangan tidak tahu terima kasih. Kalau tidak jangan salahkan saya. Kalau tidak bagaimana? Kalau tidak jangan salahkan saya, tidak memberikanmu kehormatan dan martabat yang seharusnya. Guianzi, kehormatan dan martabat, kamu punya? Kamu bisa memberikan kalau kamu punya sedikit malu. Tidak akan berbicara seperti ini dengan saya. Wenli, kamu keterlaluan. Jangan kira kamu sudah menikah ke rumah bangsawan, menjadi nyonya rumah. Kamu bisa berbuat semaumu, saya bisa menikahimu. Bisa juga menceraikanmu. Saya juga bisa melampiaskan, ceraikan saya. Kamu pantas? Yanzi, Ibu, meskipun dia adalah istri sah saya. Tapi jika dia tidak tahu sopan santun, iri hati, tidak bisa menerima saya juga tidak akan menerimanya. Guianzi, kamu pantas bicara tentang sopan santun dengan saya pada hari pernikahan, meninggalkan istri sah untuk mencari wanita lain. Kamu letakkan kehormatan rumah bangsawan di mana? Kamu dan Song Suening tidak ada pernikahan, berbuat mesum, tidak tahu malu. Kalau kamu punya sedikit rasa malu, tidak akan berteriak seperti ini dengan saya. kakak kalau marah dan tidak puas, langsung ke saya saja. Jangan sakiti Yanzi. Pergi, jangan di sini pura-pura mesra, menjijikan. Wenli, kamu berani menghina Suening seperti ini. Orang yang tidak tahu malu, masih perlu saya hina. Hari ini saya akan menceraikanmu. Kamu berani? Yanzi, kamu tidak bisa menceraikannya. Ibu, wanita seperti ini tidak aku inginkan. Hari ini aku pasti akan menceraikannya. Guianzi, kamu tidak bisa menceraikannya. Nenek, keluarga Wen. Pria yang setia, rela berkorban untuk negara, seharusnya aku tidak. Tapi Wenli tidak bermoral dan tidak berperilaku baik. Hari ini aku pasti akan menceraikannya. Guianzi, kamu masih ingat keluarga Wen? Kesetiaan tidak boleh diabaikan. Datang, bawakan tinta dan kuas, aku akan menulis surat cerai. Dia adalah bibi mudamu. Nenek, apa yang kamu katakan? Wenli, menikah dengan paman mudamu. Apa maksudnya? Dia menikah dengan Gutin, sekarang. Dia adalah istri Gutin. Paman mudaku, orang yang hampir mati itu. Kalian menikahkannya dengannya. Bukan kami, Wenli sendiri yang ingin menikah. Keponakan, hati-hati dengan kata-katamu. Kalau ini tersebar, orang yang tidak tahu akan mengira kamu mendoakan pamanmu cepat mati. Ingin mewarisi gelarnya, pamanmu hanya terluka di medan perang, aku merawatnya. Dia pasti akan sembuh. Paman mudaku dalam keadaan seperti itu, kamu bermimpi. Kalau begitu, keponakan benar-benar tidak ingin pamanmu sembuh. Kamu menikah dengan paman mudaku, apa maksudmu? Gutin pemberani dan berbudi luhur. Aku bukan orang bodoh, tentu saja mau menikah. Kamu berani. Sudahlah, Yanzi. Aku lihat kamu semakin bingung. Nenek, wanita seperti ini, pantaskah menikah dengan paman? Yanzi, kamu hanya perlu tahu. Wenli sekarang adalah bibi mudamu. Jangan ganggu dia, langgar dia. Ibu, menantu pasti akan bersikap bijaksana. Selama mereka yang lebih muda menghormati yang lebih tua, maka menantu tentu akan menyayangi mereka. Kedepannya kita akan menjadi satu keluarga. Kemari, sapa bibi muda. Wenli, kamu keterlaluan. Guianzi, aku sebagai istri Marquis, istri utama Marquis, nyonya rumah. Kamu yang lebih muda. Aku tidak pantas menerima hormatmu, atau aku sebagai pengantin baru harus mengajari tata krama pada putra mahkota. Ibu, ini tidak adil pada Yanzi. Yanzi sudah besar. Dan juga pejabat kerajaan. Ibu, aturan lama di kediaman Marquis. Menantu tidak peduli, tapi mulai sekarang, menantu sebagai istri resmi Marquis tidak bisa tidak peduli. Menantu juga tidak punya permintaan lain, hanya berharap keluarga Marquis Gu memiliki moral dan perilaku yang baik. Ada keluarga yang bersih, rumah tangga yang damai dan berkelanjutan. Ya, kata Lili sangat benar. Kenapa tidak menyapa bibi kecilmu? Ibu, Yanzi bagaimana bisa? Kakak ipar, ibu yang terlalu sayang malah merusak anak. Aturan yang seharusnya ada harus dijalankan. Saya, Guianzi. Bibi kecil. Berlutut. Apa? Nyonya Wen. Kamu sengaja mempermalukan Yanzi, membalas dendam. Hari ini meskipun kamu menyusahkanku, aku tidak akan membiarkanmu mempermalukan Yanzi. Benar. Sekarang kediaman Marquis masih dipimpin nenekku. Paling tidak juga ibuku. Kapan giliranmu memimpin? Ibu. Keluarga Gu awalnya adalah keluarga bangsawan tingkat 5. Tapi Gutin berjasa di medan perang, baru dinaikkan menjadi keluarga Marquis militer tingkat 3. Gelar ini adalah milik Gutin. Apakah aku tidak pantas menerima penghormatanmu? Wenli, kamu keterlaluan. Lili, di rumah tidak perlu terlalu serius. Rumah yang harmonis, segala sesuatu berjalan lancar. Aku sih tidak apa-apa. Tapi sekarang Gutin adalah seorang Marquis. Kalau sampai tersebar,
Kediaman Markuis kita tidak punya aturan. Lalu di mana wibawa kediaman Markuis? Tidak terlalu parah kan? Lily, jangan berlebihan. Sekarang di istri sedang butuh orang. Banyak jenderal yang menunggu promosi. Gelar Gutin ini sangat berguna bagi Kaisar. Kalau Gutin tidak punya wibawa, untuk apa Kaisar mempertahankannya? Ini, Kalau tidak, aku dan Markuis pindah saja. Juga memudahkan Markuis untuk memulihkan luka. Guanxi berlutut. Sujud kepada bibi kecil Yanxi. Bibi kecil, semoga kamu bisa menerimanya. Tentu saja bisa menerimanya. Menghormati bibi kecil. Keponakan yang baik, patuh. Ingin mengganggu saya, membuat penjaga menghina saya, memaksa saya bunuh diri, untuk keuntungan kalian. Itu jika kalian punya kemampuan itu. Bagaimana dengan Nona Song ini? Saya, menghormati bibi kecil, memberi salam kepada bibi kecil. Yanxi, Apa yang kalian lakukan? Saya mengambil Suning sebagai selir ke depannya. Dia akan menjadi orang saya. Sebelumnya, pernikahan saya dan keponakan besar menghalangi kalian. Sekarang tidak ada halangan di antara kalian. Kalian berdua begitu mesra, keponakan besar ingin menikahi Nona Song sebagai istri utama. Saya tentu akan mendukungmu. tidak boleh. Mengapa? Lily, kamu sebelumnya di desa, tidak tahu. Ayah Nona Song ini adalah tabib Istana Song. Oh. 3 tahun lalu, tabib Istana Song merawat pangeran ke-11, membuat kaki pangeran ke-11 cacat. Seluruh keluarga Song diasingkan. Intinya, Yanxi tidak bisa menikahi wanita ini. Ternyata begitu. Yang bersalah adalah tabib Istana Song. Tabib Istana Song dan keluarga Song sudah membayar harga yang seharusnya. Suening juga korban. Suening sebelumnya juga memiliki keluarga yang terhormat. Kasih sayang keluarga. Sungguh menyentuh hati. Suening adalah tabib wanita yang luar biasa. Di ibu kota Minalamatkin Niwa, Minalamatkin Banyak Rachit. Adalah wanita yang paling baik hati. Kaisar mengizinkannya tinggal di ibu kota. Keponakan besar begitu menyayangi Nona Song. Jika ingin menikahi Nona Song sebagai istri utama, bibi kecil saya tentu akan mendukung kalian. Yanxi, Urusan kami tidak perlu kamu campuri. Bibi kecil mengikuti kalian ke depannya. Apapun keputusan kalian, bisa bicara dengan bibi kecil. Bibi semuanya mendukung. Tidak perlu. Lily bisa menyuruh Yanxi dan yang lain untuk bangun. Ayo Suening. Nenek, nyonya besar. Suening pertama kali masuk ke kedaiman ini, membawa sedikit hadiah untuk kalian berdua. Ini adalah Yusue Pil dari Shenyi Tang, sangat baik untuk kesehatan. Memperpanjang umur. Sangat cocok untuk nenek dan nyonya besar. Khusus diberikan untuk kalian berdua. Nenek, Yusue Pil ini dikembangkan oleh Wen Shenyi, dibuat oleh Shenyi Tang. Hanya diproduksi kurang dari 100 butir per tahun. Bahkan selir di istana pun tidak bisa mendapatkannya. Suening bukan hanya tabib terkenal di ibu kota, tetapi juga tabib dari Shenyi Tang. Baru saja mendapatkan 2 butir, khusus diberikan untuk kalian. Suening memang pantas disebut tabib terkenal di ibu kota. Sangat baik. Ibu, tentu saja. Suening berbeda dengan wanita bangsawan biasa. Tidak seperti beberapa orang. Hanya bisa hidup dengan perlindungan keluarga, mengandalkan ayah dan saudara laki-laki. Apa bedanya dengan vampir? Berani menghina nyonya kami. Ying Chun. Yanxi, jangan banyak bicara. Ibu, saya tidak salah. Suening bukan hanya tabib dari Shenyi Tang, tetapi juga tabib khusus untuk Selir Yun. Selir Yun ingin Suening tinggal di istana. Tetapi Suening baik hati, hanya ingin tinggal di luar istana. Menyelamatkan lebih banyak orang. Song Suening adalah tabib dari Shenyi Tang. Saya ingat di Shenyi Tang tidak ada orang ini. Saya telah membantu mengobati dan menyelamatkan orang di Shenyi Tang selama bertahun-tahun. Hanya menunggu 3 bulan lagi, lulus ujian Wen Shenyi, maka bisa resmi bekerja di Shenyi Tang. Menjadi tabib yang diakui oleh Wen Shenyi. Pada saat itu, tidak ada wanita bangsawan di ibu kota yang bisa menandingi saya. Ibu, Hua Shenyi dari Shenyi Tang. Tidak hanya memuji keahlian medis Suening, tetapi juga kebaikan hatinya, akan menjadi tabib wanita terbaik di ibu kota, jika bukan karena Wen Shenyi. Tidak ada di ibu kota, jika tidak. Suening sudah lama menjadi tabib dari Shenyi Tang. Bagus, bagus. Suening memang hebat. Ibu mertua terlalu memuji. Ibu mertua. Kalau begitu,
Mari kita hidup dengan baik dan menjalani hidup dengan Yanzi adalah ibu mertua. Tidak tahu ini pertemuan pertama. Ibu mertua dan ibu, apa hadiah yang sudah disiapkan? Ibu mertua, Lily sudah memikirkannya. Ibu, saya tidak perlu. Saya sudah punya pil Yusue yang diberikan Suening. Hadiah lainnya, saya tidak tertarik. Kalau kakak ipar tidak mau, tidak apa-apa. Tidak menyangka keluarga Wen sudah jatuh seperti ini. Kotak hadiah seperti ini, bahkan pelayan di rumah saya tidak akan menggunakannya. Adik ipar, nanti biarkan pelayan saya mengambil beberapa kotak hadiah dari kamar saya untuk diberikan padamu. Ibu, kalau kakak ipar tidak mau, maka kotak hadiah ini diberikan kepada Nenek Hi di sampingmu. Sangat baik untuk merawat tubuhnya. Ibu mertua. Ibu, di dalam kotak ini ada 10 pil Yangsin dan 10 pil Shensui, sangat baik untuk merawat tubuh, tepat untuk ibu dan Nenek Hi. Apa? Jangan bicara tentang pil Yangsin, bahkan pil Shensui lebih baik dari pil Yusue. Obat yang lebih baik, Wenli, bagaimana mungkin kamu punya? Keponakan memanggil bibi kecil. Saya pikir kamu sudah gila. Pil Yangsin dan Shensui itu berasal dari obat ajaib dari tangan Wen Shenyi. Tidak hanya bisa menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan berbagai penyakit, tapi juga obat suci untuk memperpanjang umur. Hanya Kaisar dan Ibu Suri yang bisa mendapatkannya. Hanya beberapa butir dalam setahun. Benar, obat palsu apa yang kamu bawa? Menipu nenek saya. Benar, memberikan 10 butir. Seperti permen saja. Ibu, apakah obat ini asli atau palsu? Bawa ke klinik Shenyi. Biarkan Hua Shenyi melihatnya. Saya ingin melihat obat palsu apa yang kamu gunakan untuk menipu ibu mertua. Pil Shensui. Aroma ini sangat familiar. Ini memang pil Shensui. Benar, ini aromanya. Tahun lalu, saya dan ibu melihat pil Shensui di tempat Ibu Suri. Aroma yang sama. Suening, bagaimana? Bagaimana mungkin Suening cepat katakan? Apakah pil penjaga jantung ini asli? Saya mana tahu obat ini asli atau palsu. Ibu, obat ini asli atau palsu? Ibu bawa saja ke rumah sakit Shenyi untuk diperiksa. Tidak perlu saya percaya Lily. Terima kasih Ibu. Seharusnya asli ini adalah milik nyonya saya. Diberikan kepada Nyonya Hi ibu tua. Tolong sampaikan kepada Nyonya Hi. Seorang pelayan tua bagaimana bisa memberikan hadiah yang begitu berharga. Nanti saya beri dia pil penjaga jantung. Dan satu lagi pil Shengxiu. Tidak perlu kakak ipar hadiah yang sudah diberikan. Tidak ada alasan untuk mengambilnya kembali. Saya selalu menepati janji. 10 pil Shensui dan pil penjaga jantung ini diberikan kepada Nyonya Hi. Aduh, adik ipar hadiah yang begitu berharga. Bagaimana bisa diberikan kepada seorang pelayan? Nyonya Hi bukanlah pelayan biasa. Dia merawat dan melayani ibu seumur hidupnya. Ibu sekarang sudah tua, lebih membutuhkan perawatannya. Hadiah ini sangat cocok untuknya. Bakti Lily ibu mengerti. Ibu, kotak obat ini juga merupakan bahan obat khusus untuk merawat pil. Baik ibu. Gunakan kotak obat ini untuk menyimpan obat. Pil penjaga jantung dan pil Shensui itu sangat berharga. Tidak ada harganya dan hanya Dr. Wen sendiri yang memilikinya, orang biasa tidak mungkin bisa membelinya. Wen. Milikmu dari mana asalnya? Tentu saja dari Dr. Wen. Tidak mungkin obat Dr. Wen. Tidak mungkin sembarangan diberikan kepada orang. Pasti Dr. Wen melihat keluarga Wen semua pria tewas di medan perang baru menjualnya kepadanya. Bu Yanzi, kamu benar. Keluarga Wen 12 pria, ayah dan saudara saya, semuanya tewas di medan perang. Kehormatan saya Wenli juga diberikan oleh mereka. Dan juga kehormatan keluarga Marquis ini. Jika kamu merasa diri kamu mulia, kamu bisa pindah keluar. Yanzi sedikit bicara. Ibu menantu pulang dulu. Ketika menantu keluar, Marquis belum bangun. Pasti dia sudah bangun sekarang. Menantu pulang untuk merawatnya. Baik, terima kasih atas kerja kerasmu. Lily, ambil obat ini dan berikan kepada Tiner. Tidak perlu, Bu. Saya sudah punya obatnya. Baik, pergilah. Bibi kecil, aku dengar dari Yanzi. Paman kecil sakit parah. Dokter-dokter tidak bisa berbuat apa-apa. Aku bisa memeriksanya, meskipun dia sudah tidak bisa disembuhkan, tapi setidaknya aku bisa mengurangi penderitaannya sedikit. Tidak perlu. Aku akan mengobati penyakitnya sendiri. Lily, kamu bisa mengobati. Ibu bisa sedikit. Ibu jangan khawatir. Aku pasti akan menyembuhkan penyakit Tuan Hou. Baik. Kedepannya Tiner kuasakan padamu. Wen.
Kamu masih berpura-pura bisa mengobati, sampai sekarang hanya untuk terlihat lebih baik dari Suening. Apakah kamu pura-pura bisa mengobati? Apakah otakmu ditendang keledai? Kapan aku membandingkan diriku dengannya? Pil penenang dan pil ginseng salju itu. Sudah lama aku siapkan untuk diberikan kepada ibu dan kakak ipar. Pil penenangku, pil ginseng saljuku. Pergi sana, jangan ganggu aku. Kamu. Ilmu pengobatan bukanlah hal yang mudah. Ini bukan hanya membaca beberapa buku pengobatan, mengambil obat dari tabib Wen, lalu bisa berpura-pura menjadi tabib. Aku hanya ingin paman kecil hidup lebih lama. Bibi kecil masih lebih muda dariku. Kalau dia jadi janda terlalu cepat, bukankah itu terlalu menyedihkan? Bibi Song, lebih baik urus saja urusanmu sendiri. Nenek, Suening ahli dalam pengobatan, bagaimana kalau kita biarkan Suening memeriksa paman kecil? Urusan paman kecil, serahkan saja pada bibimu. Urusannya, tidak perlu kalian khawatirkan lagi. Kalian urus saja diri kalian sendiri. Nanti jangan menangis. Yang harus menangis adalah kamu, keponakan. Kamu, istri Tuan Hou sangat hebat. Dia baru saja mengambil obat dari tabib Wen, memukul keras wajah pangeran dan selir itu, dan membuat mereka berlutut. Memanggilnya bibi kecil. Ada bakat. Tuan Hou, kamu sudah bangun? Guan Hingchun, kalian keluar dulu. Baik. Demamnya sudah turun. Wenli, kamu menikah denganku, apakah untuk memanfaatkanku melepaskan diri dari Guyanzi? Ya, tapi jangan khawatir, Huye. Aku akan merawatmu dengan baik. Setelah kamu sembuh, kita akan membicarakan urusan kita nanti. Aku bisa memberimu surat cerai, kamu bisa pergi dengan membawa mahar. Sekarang tinggalkan kediaman Hou ini. Baiklah, setelah kamu sembuh, aku akan pergi dengan membawa surat cerai. Wenli, aku. Maksudku, kamu pergi sekarang. Obati dulu kamu. Penyakitku tidak bisa disembuhkan. Aku akan mati. Pergi, jangan ikut campur urusanku. Gutin, aku mengerti, tapi kamu sudah bertahan selama 3 tahun. Meskipun kamu tidak percaya padaku, percayalah pada dirimu sendiri. 10 hari, jika belum ada perbaikan, aku akan mendengarkanmu. Apa kamu tidak mengerti kata-kataku? Houye, kamu terluka parah dan keracunan. Kalau orang yang lemah, pasti sudah mati. Tapi kamu menahan rasa sakit yang luar biasa. Seperti digerogoti ribuan semut, kamu bertahan selama 3 tahun. Wenli, jangan berpikir kamu sangat mengerti aku. Jadi Houye, kamu bukan orang yang lemah dan takut mati. Kalau bukan karena putus asa, Houye tidak akan dengan mudah menyerahkan nyawanya. 10 hari, jika kamu masih ingin mati, aku akan memberimu suntikan eutanasia. Apa itu eutanasia? Semacam racun, bisa membuatmu pergi dengan lebih cepat. Wenli, apakah kamu juga mengalami penderitaan yang sangat besar? Houye seharusnya bertanya padaku, nasib apa yang kualami? Wenli, kamu. Pria keluarga Wen mati di perbatasan, hanya menyisakan kamu seorang gadis. Membuatmu menderita. Pria keluarga Wen penuh dengan kesetiaan. Kehormatanku sebagai Wenli diberikan oleh mereka. Menjadi gadis keluarga Wen adalah kehormatan bagiku. Karena kamu memilih menjadi Nyonya Hougu. Kedepannya, selama aku masih hidup, aku akan melindungimu setiap hari. Aku dikhianati, disakiti, dipermalukan, lebih baik mati, menderita siksaan. Di mana orang-orang itu? Aku akan membunuh mereka untukmu. Sudah berlalu, mulai sekarang. Tidak ada yang bisa menyakitiku lagi, Wenli. Wenli, jika kamu mau, aku bisa meminta Guan menulis petisi untuk Kaisar. Dengan jasa perangku, memohon Kaisar untuk memberimu hak dan posisi sebagai Nyonya Markuis Gu seumur hidup. Markuis, kau orang yang baik. Tapi urusanku tak perlu kau khawatirkan, aku bisa menyelesaikannya sendiri. Ternyata dia tidak begitu membutuhkan bantuanku. Jadi kau berniat menyembuhkanku. Ya, Baik, aku percaya padamu. Markuis, kau tak akan menyesal, aku akan membantumu bangkit. Aku akan memberimu suntikan. Racun yang kau derita terlalu dalam, terlalu lama bersarang di tubuhmu. Obat ini, jika digunakan terus-menerus selama sebulan, bisa menetralkan racun. Tapi untuk pulih sepenuhnya, butuh 1 atau 2 tahun. Aku masih bisa pulih sepenuhnya. Bisa. Bekas luka di wajahmu juga bisa sembuh.
Benarkah? Wajah yang begitu cantik, aku pasti akan mencari cara untuk memulihkannya. Nyonya bercanda. Suntikan ini seharusnya diberikan semalam, tapi kau demam. Tubuhmu terlalu lemah, jika disuntik akan memperburuk kondisimu. Terima kasih. Obat ini sebenarnya tidak memiliki efek samping, tapi tubuhmu terlalu lemah. Terlalu banyak racun di dalam tubuhmu setelah disuntik. Mungkin akan muntah darah, tapi jangan khawatir. Setelah muntah darah, pemulihanmu akan lebih cepat. Baik, tidak apa-apa. Saat disuntik nanti, bisakah kau memalingkan wajahmu? Kau sekarang adalah nyonyaku. Tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Bagaimana? Bisa. Jahat. Kali ini suntikannya di lengan. Marquis, bagaimana? Obatmu efektif. Sudah lama aku tidak merasa segini ringan. Tentu saja, setelah tubuhmu pulih, aku akan mengobati lukamu di wajah. Baik. Marquis sekarang duduk di kursi roda. Bisakah keluar? Bisa? Ada yang perlu kubantu? Tidak ingin tinggal di gubuk ini lagi, mari kita tinggal di halaman utama. Baik. Guaningchun. Lihat Nyonya. Guan, kamu bersihkan barang-barang pangeran. Yingchun, kamu pergi ke halaman utama, beritahu ibu. Kita akan pindah ke rumah utama. Pangeran. Guan, mulai sekarang dia adalah Nyonya Pangeran Gu. Kamu harus mendengarkannya. Pangeran mahkota, begitu saja ditaklukkan oleh Nyonya. Dulu dia bahkan tidak mendengarkan kata-kata Kaisar. Ya. Yanzi, apakah kita akan tinggal di sini mulai sekarang? Ya, ini rumahku. Kamu adalah satu-satunya wanita bagiku, tinggal di sini bersamaku. Tapi ini halaman utama, seharusnya untuk pangeran dan nyonya pangeran. Tempat tinggal, Wenli begitu kuat. Aku takut dia akan mengusirku. Pamanku sudah terbaring di tempat tidur selama bertahun-tahun. Berapa tahun lagi dia bisa hidup setelah dia meninggal? Aku akan melihat bagaimana Wenli bisa sombong. Aku hanya tidak ingin Wenli menyakitimu. Masuk. Pangeran muda, Nyonya memintamu segera pindah dari halaman utama. Siapa? Nyonya Pangeran Wenli. Yanzi, Dia malah semakin berani. Pangeran muda ini tidak akan pindah. Wenli. Apa yang kamu lakukan di sini? Guyanzi, siapa yang menyuruhmu? Berbicara seperti itu kepada orang yang lebih tua. Paman, kenapa kamu datang? Bagus, Wenli, demi keinginanmu sendiri. Kamu tidak peduli dengan hidup mati pamanku, memaksanya keluar. Aku akan memberitahu nenek, mengusirmu dari rumah ini. Guyanzi. Minta maaf kepada Bibi, jangan memaksaku menggunakan hukum keluarga. Guyanzi, apakah kamu akan pergi sendiri atau aku yang akan mengusirmu? Wenli, wanita jahat. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Pangeran diangkat langsung oleh kaisar. Kamu seorang pangeran muda, menguasai halaman pangeran. Apakah karena dia terluka di medan perang dan kamu ingin memberontak? Jangan asal bicara. Guyanzi, coba tebak jika aku melaporkanmu ke kaisar. Apakah dia akan mengasingkanmu atau memenjarakanmu? Berani kamu. Bibi, apa yang kamu lakukan akan menghancurkan rumah pangeran. Juga menghancurkan dirimu sendiri. Apakah membuatku patuh pada kalian? Dengan kalian berdua, anak muda yang tak tahu malu, mengganggu aku dan Marquis di buku aslinya. Aku selalu mengalah, membuat kalian semakin berani, dan akhirnya memaksaku mati. Wenli. Sekarang Marquis terluka parah di tempat tidur. Seluruh istana ini aku yang mengatur. Aku melindungi Marquis dan kalian. Yanzi, semua ini demi kamu dan adik ipar. Barang yang tak tahu malu, Guan Yingchun. Usir mereka keluar. Berani kamu, Gu Xiu. Di buku aslinya, Guyanzi melemparku ke pengawal bernama Gu Xiu dan menghinaku. Nyonya, jangan salahkan aku karena tidak menghormatimu. Mencari mati, Guan.
usir kedua orang ini. Keluar dari sini. Berani kamu. Adik ipar, aku hampir menjadi tabib di rumah tabib. Kemampuan pengobatanku sangat baik. Aku bisa mengobatimu. 3 bulan lagi, aku akan bertemu tabib Wen secara langsung. Aku juga bisa memintanya datang untuk mengobatimu. Aku punya kebersihan yang tinggi, kotor. Marquis, kamu pergi saja. Wenli, aku akan memberitahu nenek. Buatmu malu. Guan, kenapa ada suara anjing di halaman ini? Cepat usir anjing itu jauh-jauh. Apa-apaan ini? Wenli, aku akan membuatmu malu. Kamar utama ini bagus. Baru seperti tempat tinggal manusia. Sekarang nyaman. Asalkan kamu suka. Kalau kamu tidak puas, aku akan mengusir Guyanzi keluar dari istana. Cukup ajukan petisi pada kaisar. Tidak perlu, anjing galak. Harus di bawah pengawasan sendiri baru tenang. Kamu tenang saja sembuh, Guyanzi dan Song Suening. Pasangan ini tidak akan berhenti, usir mereka. Kalau mereka main licik, aku akan sulit melawan. Baik, dengar nyonya. Obat ini dipakai dulu beberapa hari, nanti kalau sudah membaik, aku akan mengganti obatnya, tidak lama lagi. Kecantikanmu pasti akan pulih. Baik, dia suka wajahku. Kalau memang bisa pulih, aku akan merawatnya baik-baik, biar dia lihat. Marquis, Nyonya Guyanzi membawa Song Suening pergi mengadu ke Nyonya Tua dan dimarahi oleh Nyonya Tua. Nyonya Tua memang bijaksana. Kamu lebih baik melaporkan ke Nyonya Tua terlebih dahulu. Guyanzi, ini dia yang melompat ke dalam lubang api sendiri. Barang yang terbalik langit. Berani melawanku, aku akan membuatnya tidak bisa makan dan harus membawa pulang. Bagaimana dengan Nyonya Besar, Ying Chun? Nyonya Besar memarahi Song Suening, mengatakan dia telah merugikannya. Kehilangan 10 pil penenang hati, 10 pil ginseng salju, dan mengusir pangeran muda dari halaman utama. Baik, aku mengerti. Ying Chun, kamu boleh pergi dulu. Baik. Kamu telah menderita. Tidak apa-apa. Ini hal kecil, tapi Marquis. Kamu sudah terluka begitu lama, Guyanzi benar-benar menganggap dirinya sebagai tuan rumah di kediaman Marquis. Kedepannya, kamu adalah satu-satunya tuan di kediaman Marquis. Gutin, kamu benar-benar pandai menyenangkan hati wanita. Wah, masih pria polos besar. Setelah sembuh, biarkan dia menjadi suamiku, juga tidak buruk. Pergi, anjing baik tidak menghalangi jalan. Wenli. Suening benar, kamu memang membenciku. Pada hari pernikahan, kamu tidak mencari aku, tapi mencari dia. Kamu memang membenciku. Minumlah air hangat. Apa? Baiknya kencing dan lihat dirimu sendiri. Wenli. Aku akui, sebelumnya aku padamu. Agak berlebihan, aku bersalah padamu. Jadi, apa yang ingin kamu lakukan? Sebenarnya kamu tidak perlu begitu, selalu menyerang aku dan Suening. Kamu juga lihat, kedepannya aku adalah satu-satunya tuan. Di kediaman Marquis, di masa depan di kediaman ini. Aku juga bisa menjagamu sedikit, membuat hidupmu lebih baik. Jadi, Keadaan pamanku, kamu juga lihat. Berapa hari lagi dia bisa hidup, begitu dia mati. Penopangmu akan hilang, oh tidak apa-apa. Setelah dia mati, aku bisa menggantikannya, merawatmu dengan baik. bagaimana merawatnya? Asalkan kamu tunduk padaku, aku bisa membuatmu kembali bersamaku, menjadikanmu selirku. Baiklah, Guyanzi. Orang baik tidak mau. Kamu ingin menjadi binatang ya? Aku kasih tahu, kamu jauhi aku dari sekarang. Kalau tidak, setiap Wenli. ketemu, aku pukul kamu sekali. Kamu pikir dia bisa melindungimu berapa lama? Begitu dia mari. Aku akan buat kamu berdiri di hadapanku, hidup susah mati pun tidak bisa. Sekarang juga aku buat kamu hidup susah, mati pun tidak bisa. Bagaimana Wenli bisa tega melakukan ini padamu? Apakah dia ingin menyakitimu sampai tidak punya keturunan? Kamu sudah memberikan rumah utama padanya. Kenapa dia masih tidak membiarkanmu? Aku tidak akan membiarkannya. Yanzi, semua ini karena aku yang membuatmu jadi seperti ini. Kalau begitu, lebih baik aku pergi saja. Suening. Kamu mau kemana?
Kebetulan sudah waktunya untuk memeriksa kesehatan Selir Yun. Aku bisa masuk ke istana untuk menemui Selir Yun, atau juga tinggal di istana pangeran ketiga, bekerja untuknya. Dia sebelumnya selalu memanggilku ke istananya. Suening, jangan pergi. Aku tidak akan membiarkanmu menjadi orangnya pangeran ketiga. Yanzi, tenang saja. Aku hanya akan membantunya bekerja, tidak akan menjadi istrinya. Suening, bukan aku tidak percaya padamu, tapi pangeran ketiga itu. Aku takut dia akan menjadikanmu selirnya. Aku tidak akan. Suening, jangan pergi, aku mencintaimu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Yanzi, aku juga tidak ingin meninggalkanmu. Tapi, aku takut jika aku tetap tinggal di sini, tidak tahu apa yang akan dilakukan Wenli. Dia benar-benar sudah gila. Aku tidak akan membiarkannya berhasil. Dengan kondisi paman sekarang, aku takut kalau dia akan mencari kesempatan untuk mengusirmu dari rumah, agar kamu tidak mengancam posisinya. Jika dia mengusirmu, posisimu sebagai putra mahkota akan hilang, dan kamu juga tidak akan bisa mewarisi gelar bangsawan. Kalau begitu, aku akan mengusirnya lebih dulu. Ini dia yang memaksa aku. Yanzi, apa yang ingin kamu lakukan? Guan Yingchun, malam ini ingat untuk membiarkan Gu Xiu masuk ke rumah. Baik, Nona. Baik, Nyonya. Pergilah. Siapa? Nyonya, maaf, pangeran yang menyuruh saya datang. Apa yang ingin kau lakukan? Tentu saja untuk melayani Nyonya. Nyonya begitu cantik. Tubuhnya lembut, tidak sia-sia saya melayani pangeran. Dia sangat baik kepada saya. Gu Xiu, kau hanya seorang budak, berani-beraninya. Saya hanya seorang budak, apa yang harus saya tekatkan. Saya hanya ingin melihat Nyonya berteriak. Pergi kau. Semakin keras Nyonya berteriak, semakin saya suka. Membangunkan Tuan Hou lebih seru. Lepaskan saya. Berhenti kau. Tuan Hou sudah bangun, pas sekali Tuan melihat. Saya melayani Nyonya untuk Tuan. Lepaskan saya. Berhenti kau. Saya akan menghancurkanmu berkeping-keping. Nyonya berteriak sangat merdu. Biar kau mengganggu saya. Lily. Tuan Hou. Maaf, saya tidak berguna. Tidak bisa melindungimu. Tuan Hou, saya baik-baik saja. Tuan Hou, saya benar-benar baik-baik saja. Tuan Hou tidak perlu menyalahkan diri. Saya yang menyuruh Guan dan Yingchun melakukan ini. Hanya untuk melihat apa yang Guyan Xie lakukan. Bagaimana bisa kau mengambil risiko seperti ini? Tuan Hou tidak perlu khawatir. Saya bisa menghadapinya sendiri. Wenli. Saya tidak mengizinkanmu mengambil risiko. Bagaimana jika kau terluka? Tuan Hou khawatir tentang saya. Tentu saja saya khawatir. Saya sangat khawatir. Hampir gila. Kalau begitu saya tidak akan melakukannya lagi. Ada apa? Kau bisa bicara dengan saya sebelumnya? Tidak. Jika ada sesuatu, kau harus bicara dengan saya sebelumnya. Wenli, saya perintahkan. Ya. Apapun yang terjadi, saya akan berdiskusi dengan Tuan Hou. Gu Yanzi. Saya akan mencari waktu untuk mengusirnya dari rumah. Menyuruh orang membunuhnya. Tuan Hou, jangan sampai tanganmu berlumuran darah keluarga sendiri karena saya. Untukmu, saya bisa. Kamu sudah melakukan ini. Aku membunuh seseorang, apa salahnya? Selir Guyanzi, Song Suening. Dia adalah tabib yang paling dihargai oleh Selir Yun. Putra Selir Yun adalah pangeran ketiga. Dia adalah pangeran yang paling berkuasa. Jika kita menyinggungnya, maka keluarga dan kediaman Markuis akan hancur. Aku lalai. Markuis,
Kamu tenanglah dan sembuhkan lukamu. Aku bisa menangani hal-hal kecil ini. Baik. Aku akan memanggil Guan untuk membersihkan mayatnya. Guan, Nyonya Marquis. buang mayat ini ke kuburan liar untuk dimakan anjing. Guan. Katakan bahwa Gusiu masuk ke kamarku dan berniat membunuhku, dan kamu yang melukainya. Ya, Nyonya Marquis. Yanzi, kamu kenapa? Wajahmu sangat pucat. Guxiu mati, lehernya putus separa. Keadaan mayatnya sangat mengerikan. Mayatnya dibuang di kuburan liar. Kuburan liar untuk dimakan serigala. Wenli yang membunuhnya. Bukan. Gusiu masuk ke kamar adik iparku, mungkin ketahuan. Guan yang melukainya, Guan sangat terampil. Dia ikut adik iparku dari medan perang, selalu di sampingnya. Tidak ada yang bisa mendekat. Guan sehebat itu. Dan sangat setia, 3 tahun lalu, ibuku pernah menawarkan uang banyak. Untuk mengusirnya dari kediaman, semua syarat diajukan. Tapi dia tidak bergeming. Hanya menjaga di samping adik iparku. Yanzi, kamu tidak perlu khawatir. Setelah aku masuk ke rumah tabib, dengan nama tabib dari rumah tabib, aku akan mengobati adik iparku, Wenli tidak akan berani menolak. Mengapa adik iparku memegang gelar Marquis, seharusnya diberikan padaku. Aku Guyansi, pasti bisa mencapai sesuatu. Dan membawa kediaman Marquis ke tingkat yang lebih tinggi. Jika Yanzi mewarisi gelar Marquis, membantu pangeran ketiga. Ketika dia mencapai posisi itu, dia pasti akan mempromosikanmu sampai ke posisi Perdana Menteri. Bukan tidak mungkin, asalkan Yanzi mewarisi gelar Marquis dan membantu pangeran ketiga naik tahta, tidak peduli bagaimana Wenli. Dia tidak bisa menghalangi aku dan Yanzi. Benar Suening, aku Guyansi tidak mungkin. Selamanya hidup dalam bayang-bayang paman kecil. Aku pasti bisa berprestasi Suening. Aku tahu kamu berbeda dengan wanita dalam rumah tangga biasa pasti bisa membantuku. Tentu saja setelah aku masuk ke Akademi Tabib, Selir Yun dan pangeran ketiga akan membantuku mencari jabatan tabib wanita di istri nanti aku bisa bebas. Masuk dan keluar istri. Apakah pangeran ketiga dan ibunya bisa dipercaya? Tentu saja bisa aku sudah berteman dengan mereka selama bertahun-tahun. Suening, aku takut mereka menganiaya kamu yang seorang diri. Tenang ayahku Tabib Song. Sangat dihargai oleh pangeran ketiga jika ada kesempatan. Dia akan memanggil ayahku kembali untuk membantu keluarga Songku. Menjembalakan kejayaan akademi. Tabib selama. Suening, kamu sudah menderita selama ini. 3 tahun lalu Tabib Song berusaha keras mengobati pangeran ke-11, tapi malah dimarahi oleh permaisuri. Dan dia singkan. Keluarga Song jatuh permaisuri, tidak berbelas kasih. Pantas saja 3 tahun lalu sang pangeran tewas di medan perang. Yanzi jangan bicara sembarangan. Suening, aku tahu semua ini, kamu yang memberitahuku. Aku juga hanya akan memberitahu kamu Suening. Kamu sudah menderita selama ini. Dengan cintamu dan temanmu. Aku tidak merasa menderita. Suening, kamu tenang saja. Setelah aku mewarisi gelar, aku akan membantu pangeran ketiga. Memanggil pamanmu kembali ke ibu kota secepatnya. Agar keluarga kalian bisa berkumpul. Yanzi terima kasih. Marquis gugup. Tidak. Aku bantu Marquis membuka perban. Marquis akan langsung tahu. Lily. Apa ada masalah Marquis? Jika maksudku jika. Luka di wajahku tidak bisa sembuh, apakah kamu akan menjauhiku? Aku memang menyukai pria tampan, tapi aku juga menghargai kualitas. Marquis pemberani dan berkarakter mulia. Wenli menghormati Marquis. Terima kasih. Ini terlalu. Kamu. Apa-apa ada masalah? Kamu lihat sendiri. Tuan Hou,
kenapa kamu menangis? Jangan-jangan karena wajahmu sendiri. Terlalu cantik sampai menangis. Sudah, jangan menangis lagi. Aku paling takut melihat pria menangis. Wenli, aku berterima kasih padamu. Sudah membuatku melihat keajaiban. Kamu bilang ini ya? Hal kecil. Kamu tidak tahu selama 3 tahun ini betapa menderitanya aku. Kamu membawa cahaya ke duniamu yang gelap. Membawa terang. Ya, kamu hanya bisa berbaring di tempat tidur di halaman belakang ini. Terpaksa menahan tubuh yang membusuk selama 6 tahun. Hidup yang penuh keputusasaan dan penderitaan. Sama seperti hidupku yang awalnya menyedihkan. Gutin. Aku akan membuatmu menjalani hidup yang bebas dari intimidasi dan belenggu. Hidup yang bebas dan leluasa. Aku akan membalasmu, Wenli. Aku kehilangan segalanya. Kamu yang memberikannya kembali padaku. Baik. Oh ya, nanti kalau keluar. Aku masih harus memakai topeng. Tunggu sampai waktunya tepat. Aku akan memberitahumu rahasiaku. Sekarang waktunya belum tepat, urusanku sebagai putra mahkota belum bisa dibocorkan keluar. Baik. Demi bisa bertemu Tabib Wen lebih awal. Kalau bisa mendapatkan bimbingan Tabib Wen, maka kita akan mendapat manfaat seumur hidup. Iya, kok Tabib Wen belum datang juga? Kita sudah menunggu 3 tahun, menunggu hari ini. Iya, hari ini ada beberapa tabib yang akan diuji oleh Tabib Wen. Rumah sakit tabib ini akan kedatangan tabib baru lagi. Iya, aku sudah memesan pesta di restoran. Setelah ujianmu selesai, kita ke restoran. Biar para pejabat penting di ibu kota, teman-teman merayakan untukmu. Terima kasih. Kamu dengar aku bilang hari ini Wen Shenyi akan datang. Bawa paman kecil, sengaja cari Wen Shenyi ya? Bukan. Kunjungan Wen Shenyi perlu reservasi dulu. Hari ini orang luar tidak boleh masuk ke Shenyi Tang. Wen Bibi. Apa kamu iri Suening mau masuk Shenyi Tang? Sengaja bikin masalah. Urus urusanmu sendiri. Kalian tidak boleh masuk. Shenyi Tang punya aturannya sendiri. Meski kamu andalkan paman kecil Gu Houye, tetap tidak boleh masuk. Ada apa ini? Siapa dia? Aku adalah tabib wanita Song Suening. Kamu yang terkenal itu. Tabib wanita Song Suening ya. Benar-benar luar biasa dia. Adalah tabib wanita yang paling berpeluang masuk Shenyi Tang tahun ini. Ini adalah istri dari keluarga Gu Hou Fu Wenli. Mereka mau paksa masuk Shenyi Tang. Aku sudah berusaha menghalangi. Baik itu Gu Houye atau siapapun. Bagon Kilyarga Kerajaan Datang. Harus patuh aturan Shenyi Tang. Cepat pergi, jangan ganggu urusan Shenyi Tang. Pergi, cepat pergi. Jangan ganggu ujian kami, cepat pergi. Jangan ganggu urusan Shenyi Tang, cepat pergi. Shenyi Tang ini tempatku. Aku datang ke tempatku perlu dengar kalian. Hahaha Wenli. Kamu pikir beli beberapa obat Wen Shenyi? Ada paman kecil dukung kamu bisa jadi Shenyi di Shenyi Tang. Untuk mengalahkan Suening. Kamu benar-benar tidak peduli caranya. Shenyi Tang ini bukan tempatmu. Bisa berbuat semaumu. Song Suening, kamu mau usir aku dari Shenyi Tang. Yakin tidak akan menyesal. Tabib Hua tolong. Tabib Hua, cepat tolong ayahku. Dia tiba-tiba pingsan. Korban sudah lama tidak sadar. Sudah tidak ada nadi dan detak jantung. Sudah tidak bernafas. Ini. Denyut nadi dan detak jantung sudah hilang, tidak ada harapan lagi. Sayangnya sudah terlambat. Sudah terlambat.
Dewi penyembuh, aku mohon selamatkan ayahku. Kalau saja di bawah lebih awal aku masih bisa menyelamatkan ayahmu. Tapi sekarang detak jantung dan denyut nadinya sudah hilang, bahkan Wensi Dewa Penyembuh sendiri datang. Tidak akan bisa menyelamatkan. Minggir semua, jangan menghalangi aku menyembuhkan orang. Wenli, apa yang akan kamu lakukan? Menyelamatkan orang. Orangnya sudah mati, jangan terus mengganggu. Minggir. Wenli, kamu cari mati. Guan, jangan biarkan mereka mengganggu Nyonya. Maju satu langkah, bunuh tanpa ampun. Kamu mundur sedikit. Ini henti jantung butuh adrenalin. Wenli, jangan terus mengganggu jenazah. Ini penghinaan besar bagi yang meninggal. Wenli, apa bedanya ini dengan mempermalukan jenazah? Nyonyaku ahli dalam pengobatan melakukan ini. Tentu ada maksudnya. Paman, kalau ini tersebar, akan membawa masalah bagi kedai menmarki. Paman Wenli cuma iri pada Suening, dia bertindak sembrono. Ini tidak hanya akan membahayakanmu, tapi juga menghancurkan kediaman Markuis. Sebaiknya kamu menceraikannya sekarang. Nyonyaku adalah orang paling baik dan ahli pengobatan terhebat. Orang terbaik di dunia. Kalau kalian berani menghinanya lagi, jangan salahkan aku kalau tidak berbelas kasih. Paman, apa sih yang diberikan si penyihir ini padamu? Ayah, kamu bangun. Nyonya benar-benar seperti Huatuo yang bangkit dari kematian. Terima kasih Nyonya. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin, ini jelas sudah mati. Nyonya Gu memiliki keahlian pengobatan seperti ini. Nyonya Gu bisa membangkitkan dari kematian. Nyonya Gu adalah dewa penyembuh Nyonyaku. Tentu ahli dalam pengobatan. Wenli, kamu sebenarnya siapa? Murid menghadap Wensi dewa penyembuh. Ada pasien yang perlu diperiksa, murid terlambat. Tidak sopan, mohon dewa penyembuh menghukum. Dewa Penyembuh Hua, apa yang kamu katakan? Dokter Song begitu, tidak sopan pada Wensi dewa penyembuh. Lepaskan dia cepat. Tidak mungkin, bagaimana mungkin kamu bisa menjadi Wensi Dewa Penyembuh? Wen Shenyi seharusnya seorang pria tua berusia 50-60 tahun kan? Song Nui, ini adalah Wen Shenyi Wenli. Dia mendirikan Shenyi Tang 5 tahun lalu. Murid-murid dan para dokter, semuanya dibina. Langsung olehnya, bagaimana mungkin murid salah mengenali? Sudah kubilang aku bisa pengobatan. Kamu sendiri yang meremehkanku. Dia adalah Wen Shenyi yang terkenal. Tidak heran bisa menghidupkan yang mati. Ternyata Wen Shenyi. Bisa bertemu Wen Shenyi. Sungguh keberuntungan besar. Song Suening, pergilah. Apa maksudmu? Kamu tidak layak masuk Shenyi Tang. Wenli, kamu belum mengujiku. Tidak mengizinkanku masuk Shenyi Tang hanya karena Yanzi meninggalkanmu? Ini balas dendam pribadi. Wenli, kamu tidak bisa memperlakukan Suening seperti ini. Ini tidak adil padanya. Jika ingin balas dendam, serang saja aku. Keponakan, lebih baik kamu pergi menemui Hua Shenyi untuk memeriksa matamu. Dia siapa? Hingga pantas ku balas dendam. Wenli, kamu. Song Suening, kukatakan kamu tidak layak masuk Shenyi Tang. Tentu ada buktinya. Shenyi Tang sebelum ujian terakhir akan menyelidiki Shenyi. Apa? Kamu menyelidikiku? Shenyi Tang tidak menuntut tinggi kemampuan pengobatan yang tidak bisa kuajari, tapi menuntut tinggi moral pengobatan. Hanya yang benar-benar berhati pengobatan yang layak masuk Shenyi Tang. Ada kesalahpahaman apa di sini? Shenyi Tang menyelidiki 2 tahun terakhir. Kamu berpraktik di ibu kota. Semua yang kamu obati dan tidak sembuh akan dikeluarkan dari ibu kota, dibiarkan penyakit mereka memburuk atau meninggal untuk memuluskan reputasimu yang selalu berhasil menyembuhkan. Tidak, aku tidak. Song Suening, Shenyi Tang tidak akan menuduhmu sembarangan. Dengan kemampuan pengobatanmu, kamu sepenuhnya layak masuk Shenyi Tang. Tapi, kamu berhati jahat. Memperlakukan nyawa pasien sebagai alat untuk meraih ketenaran, orang sepertimu tidak pantas menjadi pengobat. Apa Song Nui kau berani melakukan hal yang begitu jahat, HMPH? Apa Dewi pengobatan itu cuma penipu besar? Ya, hati yang begitu kejam tidak pantas jadi dokter. Wen Tai, selidiki Wenli. Jangan selagon swing paling by Kadai. Bahkan seekor semut pun tak tega menginjak. Song Suening, maukah aku temani ke kantor pemerintah untuk berhadapan? Suening. Yan? Ah, Song Suening, kau si manis. Ternyata berpura-pura baik menipu anakku. Ayo Lily.
Ternyata kau adalah Wen Shenyi yang terkenal di seluruh negeri. Masih banyak hal yang kakak ipar tidak tahu. Ibu, kau datang. Ibu dengar hari ini Wen Shenyi ada. Ingin memintanya mengobati tinerku. Agar dia hidup lebih lama. Selalu menemanimu ternyata. Kau adalah Wen Shenyi. Ini benar-benar berkah dari langit. Semoga langit melindungi. Ibu jangan khawatir. Aku pasti akan menyembuhkan Marquis. Semoga langit melindungi. Ibu langit memang baik padaku. Membuatku menikahi istri seperti Lily. Dinner. Hua Shenyi, urusan di sini ku serahkan padamu. Aku pergi dulu. Baik murid pasti akan merawat urusan Shenyi Tang dengan baik. Kau masih harus membawa si manis ini pulang. Kalau bukan karena dia yang kau nikahi sekarang adalah Wen Shenyi yang terkenal di seluruh ibu kota. Ibu jangan bicara lagi bolehkah? Jika pada hari pernikahan, kau menikahi Wen Li. Sekarang kau adalah suami Wen Shenyi. Ibu bisiklah bolehkah? Bagaimana aku bisa tenang? Semua bangsawan di ibu kota siapa yang tidak memintanya? Siapa yang tidak memberinya muka, bahkan ibu suri di istana? Juga begitu. Ibu jangan bicara lagi bolehkah? 10 butir Shen Sui dan ku itu. 10 butir yang Xinwan ku itu. Kamu tidak tahu. Hi nenek membelikan Putri Chang sebutir pil penenang hati. Seharga 10.000 tael perak. Aduh. Dada saya sakit. Bicara nanti saja. Saya tidak kalah. Saya adalah tokoh utama di dunia ini. Saya tidak akan kalah. Marquis, biar saya bantu Anda bangun. Coba lihat. Bisakah berdiri? Seharusnya bisa. Kata Lily bisa berarti saya bisa. Untuk Wen Li, untuk diri saya sendiri. Saya pasti akan berdiri. Marquis mulutnya manis sekali. Nyonya mengolok-olok saya lagi. Pria polos ini benar-benar tidak tahan digoda. Perlahan-lahan beri tenaga di kaki, jangan terburu-buru. Meski sekarang belum bisa berdiri 1-2 bulan lagi, pasti bisa berdiri. Saya sudah berdiri. Marquis hebat sekali. Marquis mulutnya memang manis. Nyonya juga manis. Dan juga Dan apa? tidak bisa diungkapkan intinya. Sangat-sangat baik. Marquis, Anda sudah bisa berdiri. Guan, cepat bantu Marquis, Anda duduk. Oh. Marquis, kenapa wajah Anda merah lagi, demam? Banyak tingkah. Marquis, Nyonya Xiao Nenek dari Ibu Suri datang. Katanya meminta Nyonya ke istana untuk mengobati Pangeran ke-11. Suruh Ibu Suri membawa Pangeran ke-11 ke kediaman Marquis. Ini aturan saya, Wen Li. Suruh Ibu Suri sendiri mengantar Pangeran ke-11 ke sini. Bisakah ini di seluruh dunia? Hanya Nyonya yang berani seperti ini. Di ibu kota ada banyak pejabat tinggi yang statusnya lebih tinggi dari Marquis. Jika saya diminta mengobati, harus dipanggil dulu, bukankah saya akan sibuk melayani mereka, tidak ada waktu mengobati. Nyonya benar sekali. Mulai dari Ibu Suri, jadi saya lebih mudah berpraktik di ibu kota. Baiklah, kita ikuti saran Nyonya. Di masa depan, siapapun yang ingin berobat ke Nyonya di ibu kota ini harus mengikuti perintah Nyonya. Marquis, kau benar-benar memanjakan Nyonya. Guan, apa yang kau katakan? Aku bilang Marquis, kita paling menyayangi Nyonya. Marquis, apakah ini tidak apa-apa? Aku khawatir keluarga kerajaan akan menyulitkan Marquis.
Tidak akan. Kau lakukan saja, jika ada masalah. Semua akan kuhadapi. Sekarang tubuhku sudah membaik banyak, bisa hidup lebih lama. Pasti bisa melindungimu. Guan, kau pergi saja, beritahu ibu pengasuh di istana. Baik. Wenli benar-benar berani, dia pergi ke istana. Untuk memeriksa pangeran ke-11, bahkan dia meminta permaisuri membawa pangeran ke-11 ke sini. Permaisuri meminta Wenli mengobati pangeran ke-11. Pangeran ketiga ingin mendekati keluarga Marquis Gu. Dia sudah mengirim beberapa surat ke paman, tapi paman tidak pernah membalas. Sekarang Wenli membawa pangeran ke-11 ke sini untuk diobati. Apakah mereka akan? Tidak mungkin. Meskipun pangeran ke-11 sembuh, dia Alparu Persia tidak bisa dibandingkan dengan pangeran ketiga, yang memiliki kekuasaan besar. Pangeran ke-11 sudah sakit selama 3 tahun. Aku tidak percaya. Wenli bisa menyembuhkannya. Aku khawatir. Dia akan terlibat dalam persenggan keluarga Karajan, mempengaruhi kedudukan Marquis. Pangeran ketiga masih menghargai kedudukan Marquis. Apa kata pangeran ketiga? Yang lain, pangeran ketiga tidak mengatakan apa-apa. Dia bilang suatu hari nanti akan membangunkan aku sebuah rumah penyembuh. Untuk aku kelola, meminta bantuan tabib istana. Saat itu, pasti akan melebihi rumah penyembuh Wenli. Melebihi rumah penyembuh. Yanzi, seandainya aku tahu akan seperti ini, pada hari pernikahanmu, aku tidak akan membiarkanmu tinggal di sisiku. Suening, ini bukan salahmu. Itu karena Wenli terlalu arogan. Yanzi, suatu hari nanti ketika pangeran ketiga membangunkan aku rumah penyembuh, namaku pasti akan lebih terkenal dari Wenli, dan pasti akan membuatmu juga ikut terkenal. Wenli, suatu hari nanti, cahaya Dewi penyembuhku akan mengalahkanmu. Suening, sebenarnya kau tidak perlu melakukan ini untukku. Yanzi, kamu baik padaku. Aku punya hubungan yang baik dengan pangeran ketiga di masa depan. Aku pasti akan memintanya untuk menganugerahimu gelar kehormatan, agar kamu juga terhormat. Baik. Aku juga akan mencoba membuat istana Marquis membantu pangeran ketiga. Menghadap permaisuri, menghadap pangeran ke-11. Permaisuri, kaki Marquis kami tidak nyaman. Tidak bisa bangun untuk memberi hormat. Mohon maaf. Apa yang terjadi padaku, melihat Marquis Gu? Tiba-tiba teringat Yaorku, telah meninggal di medan perang, sudah 3 tahun. Permaisuri. Tidak apa-apa, Marquis Gu, terluka untuk dinasti ini. Adalah pahlawan dinasti ini, aku menghormatinya. Terima kasih Permaisuri. Aku gila. Bahkan merasa suara Marquis Gu, juga seperti Yaorku. Tabib Wen, cepatlah bangun. Terima kasih Permaisuri. Aku yang membutuhkanmu. Yanerku, mohon bantuan Tabib Wen. Permaisuri tidak perlu terlalu sopan. Permaisuri silakan duduk. Saya akan memeriksa denyut nadi pangeran ke-11. Pangeran, cobalah kue dari istana Marquis kami. Enak sekali. Ibu, aku ingin makan. Yang diberikan Tabib Wen, cepatlah makan. Tabib Wen, bagaimana? Permaisuri tidak perlu khawatir. Tidak ada masalah besar. Saya punya solusi. Bagus, terima kasih banyak. Permaisuri, mohon datang lagi 10 hari kemudian. Bawa pangeran ke-11, katakan pada orang lain. Belum menemukan solusinya. Saya sedang mencari cara. Mengapa? Pangeran ke-11 diracun. Apa? Aku mengerti. Gutin, ada apa denganmu? Nyonya. Kamu ingat? Aku ingin memberitahumu sebuah rahasiaku. Apapun masalahmu, selama aku bisa membantu, aku akan membantu. Nyonya, bisakah kamu berjanji padaku, apapun yang terjadi? Bisakah kamu tidak meninggalkanku? Jika hal ini berkaitan dengan nyawa, aku mungkin akan lari duluan. Tidak akan? Aku tidak akan membiarkanmu terjerumus dalam bahaya. Tubuhku sudah jauh lebih baik, aku bisa melindungimu sekarang. Aku ingin memberitahumu.
Tentang asal-usulku. Asal-usul Pangeran Hou. Sebenarnya, aku bukan Gutin. Aku adalah pemimpin Gutin, dulu di medan perang. Aku dikhianati dan diracuni hingga wajahku hancur, lalu diselamatkan ke kediaman Pangeran Hou sebagai Gutin. Kamu bukan Gutin. Lalu siapa kamu? Gutin yang asli, dulu untuk melindungiku. Sudah gugur di medan perang. Lalu siapa kamu? Xie Jingyao. 3 tahun yang lalu, putra mahkota Xie Jingyao yang gugur di medan perang. Ya, Lalu ratu tadi dan pangeran ke-11 adalah ibumu dan adik kandungmu. benar. Yang mulia putra mahkota, kau telah menderita. 3 tahun ini, aku terbaring di tempat tidur. Setiap kali racun itu kambuh. Ingin hidup tak bisa, ingin mati pun tak bisa. Ingin sekali membenturkan kepala ke tembok, mati saja. Tapi di hatiku, aku memikirkan keadaan kerajaan ibuku dan adik ke-11ku. Maka aku mengeratkan gigi dan bertahan. Yang mulia putra mahkota, Tapi setelah bertahan, yang menantiku adalah serangan racun lagi. Berulang-ulang, siang dan malam, tanpa akhir. ini akan berlalu, semuanya akan berlalu. Adalah nyonya yang muncul dan menyelamatkanku. Kalau tidak, aku sudah mati di halaman belakang. Yang mulia, tak perlu terlalu sopan. Aku ada sesuatu untuk diberitahukan kepada yang mulia putra mahkota. Sebelum identitasku terbongkar. Aku masih Pangeran Hou, panggil saja aku Pangeran Hou. Aku menemukan bahwa racun yang diidap pangeran ke-11 mirip dengan milikmu. Adik ke-11ku terkena racun yang begitu parah. Pangeran Hou, jangan terlalu emosional. Racun yang diidap adik ke-11ku tidak terlalu dalam. Dia hanya terkena salah satunya. Tapi itu akan merusak saluran energinya dan membuatnya menjadi pincang. Jika dibiarkan terlalu lama, dia tidak akan bisa berdiri selamanya.